Ibu mertua lebih kejam daripada ibu tiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Jangan lupa makan ya. Kalau sampai kamu gak makan, awas. Pesan bernada ancaman dari Mas Anam. Iya mas, aku gak lupa makan kok. Balasku. Aku sambil senyum-senyum sendiri. Meski kami sudah menikah hampir 5 tahun, tapi Mas Anam tak pernah lupa mengirimiku pesan singkat yang menyuruhku jangan lupa makan. Iya, memang harus gitu. Aku gak mau kamu sakit, apalagi sampai kurus. Nanti sore seperti biasa aku pulang. Balasnya lagi. Iya mas, hati-hati ya di jalan. Dengan cepat juga pesan itu kubalas. Selesai berbalas pesan dengan Mas Anam, kupandangi putriku yang tertidur pulas. Pipinya yang gembul membuatku gemas. Andai ibu dan ayah menuruti ucapan kakek dan nenekmu, mungkin saat ini kamu belum ada nak. Terima kasih ya, kamu sudah melengkapi kebahagiaan ayah dan ibu, meski kita secara ekonomi belum membaik. Aku teringat dengan ucapan mertuaku setelah aku dan Mas Anam baru selesai ijab kabul. Jangan punya anak dulu kalian. Kalian itu belum punya apa-apa. Rumah belum ada. Kerjaan suamimu juga gajinya gak seberapa. Ditunda saja dulu. Punya anak itu kalau sudah punya semuanya. Punya rumah, punya mobil. Baru punya anak. Kalau belum jangan berani-beraninya. Pokoknya ditunda dulu deh. Begitulah ucapan mertuaku waktu itu. Tentu aku yang mendengarnya sangat sakit. Bukankah anak sebuah rezeki? Kenapa harus ditunda? Kita kan tidak boleh menunda rezeki. Iya Sil, kayak kakak-kakaknya Anam tuh. Sudah sukses semua baru punya anak. Jadi anak-anak mereka nggak ada yang kekurangan. Semuanya bisa sekolah di tempat yang mahal. Dan juga fasilitas yang bagus. Kamu harus contoh kakak-kakaknya Anam. Bukan hanya ibu mertua. Ayah mertua pun juga ikut-ikutan. Maaf Pak, Bu. Jangan bandingkan aku dengan saudaranya Mas Anam yang lain. Suami-suami mereka itu sudah sukses sebelum menikah dengan anak-anak bapak dan ibu. Jadi gak heran kalau ekonomi mereka sudah baik. Dan setauku, tidak ada yang menunda kok soal punya anak. Kak Ana baru nikah juga langsung hamil. Kalau Kak Ayah, dia gak pernah nunda punya anak. Bahkan, dia sudah berusaha dari tahun pertama pernikahan mereka supaya bisa punya anak. Promil ke dokter habis berjuta-juta. Itu semua mereka lakukan untuk apa Pak Bu? Ya untuk punya anak. Dan qadarullah baru dikasih setelah 4 tahun. Aku menjawab dengan berani. Hidupku dari masih kecil sangat keras. Tidak ada yang kutakuti. Semua itu terjadi karena ayahku menikah lagi setelah ibu meninggal. Dapatnya ibu tiri yang kejam. Kalau aku tidak keras, mungkin aku akan dianiaya seperti cerita di film-film, menjadi wanita pemberani dan pembantah. Itu adalah pilihanku. Karena hanya dengan cara itu untuk aku bertahan hidup. Iya, itu caranya. Mungkin kalau aku jadi wanita yang lemah, aku sudah diinjak-injak oleh ibu tiriku yang kejam itu. Kupikir selama ini sebelum menikah dengan Mas Anam, ibu tiri adalah wanita yang paling kejam di dunia. Karena aku pernah merasakannya. Tapi setelah menikah dengan suamiku, aku baru tahu kalau ada wanita yang lebih kejam, yang biasa kita sebut mertua. Kalau ibu tiriku dulu hanya sebatas melarangku makan dalam jumlah yang banyak, menyuruhku banyak mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi kalau ibu mertua lebih dari itu. Bahkan ketika kami baru saja menikah, mereka melarang kami punya anak cepat dengan alasan belum mapan. Setauku di mana-mana yang namanya mertua itu pengen cepat punya cucu. Supaya mereka ramai, tidak sepi karena banyak cucu. Tapi beda dengan mertuaku. Aneh kan? Di sore harinya Mas Anam sudah pulang ke rumah dengan selamat. Alhamdulillah kamu sudah sampai Mas. Ku cium tangannya. Kemudian dia bergantian mencium aku dan putri kami. Gadis kecil ini yang belum diharapkan kehadirannya oleh mertuaku. Namun alhamdulillah Gaby tumbuh dengan sehat. Walau ketika kami main ke sana, Gaby tak pernah digendong oleh kakek dan neneknya. Yaitu cucu yang gak diharapkan, ditambah lagi orang tuanya miskin. Sila, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kata Mas Anam dengan nada serius. Mau ngomong apa Mas? Ngomong aja.
Jawabku. Sini duduk dulu. Katanya menyuruhku duduk di sampingnya. Karena memang saat ini aku sedang merapikan baju-baju Gaby yang berantakan. Maafin aku ya. Karena aku harus ambil keputusan ini. Ucap Mas Anam sambil memegang tanganku dan menatap mataku dalam. Aku sudah mengerti apa maksudnya. Ya, sudah seminggu ini Mas Anam mengatakan ingin resign dari pekerjaannya dan kembali ke kampung orang tuanya. Karena dia khawatir orang tuanya sudah semakin tua, anak-anaknya jauh semua. Ya, kedua kakak suamiku itu tidak ada di kampung. Mereka juga di kota sama seperti kami. Bedanya mereka berdua sudah punya rumah sendiri, sementara kami di sini masih mengontrak. Jadi kamu ambil keputusan itu, Mas? Tanyaku. Mas Anam mengangguk. Maaf ya sayang. Kamu gak apa-apa kan? Tanyanya. Iya Mas, aku gak apa-apa. Yang penting kita buat rumahnya jangan deketan sama orang tua kamu, Mas. Kamu tahu sendirilah gimana hubungan aku dengan orang tua kamu. Cuma itu sih yang aku minta, Mas. Bagaimana lagi? Kamu sudah menentukan pilihan kamu. Jawabku. Sebenarnya aku tidak ingin tinggal berdekatan dengan mertua untuk menghindari permusuhan saja. Jauh aja kami dijulitin kok sama mertua apalagi dekat. Tapi mau pada siapa lagi aku mengabdi kalau bukan pada suami. Aku sudah gak punya orang tua. Bapakku sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Sementara ibu tiriku sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Jadi aku gak ada urusannya lagi sama dia. Toh aku juga anak tunggal. Ya sayang, kebetulan ada orang yang jual tanah. Ya, kalau kuperkirakan jaraknya sekitar 1 kilometer lah dari rumah bapak dan ibu. Nanti kita buat rumah di sana ya. Untuk sementara ini kita buat rumah yang sederhana saja. Yang penting bisa kita tempati, supaya nggak serumah dengan bapak dan ibu. Tapi menjelang rumah itu jadi, kita tinggal di sana ya. Kamu nggak apa-apa kan? Tanya Mas Anam lagi. Aku menarik nafas dulu sebelum menjawab. Kuusahakan nggak apa-apa Mas, jawabku. Akhirnya 2 hari kemudian, kami sudah packing untuk siap-siap pulang ke kampung. Kendaraan yang kami sewa juga sudah siap. Ya, barang-barang di sini lumayan banyak. Jadi sayang kan kalau nggak dibawa semua. Apalagi uang yang ada kan mau untuk beli tanah dan bangun rumah. Jarak dari kota ke kampung halaman suamiku sekitar 1 hari. Alhamdulillahnya kami dapat armada yang cukup murah lah harganya. Setelah seharian penuh menempuh perjalanan, kami sampai. Bapak dan ibu sudah menunggu. Ya, Mas Anam sudah mengabari orang tuanya kalau sebentar lagi kami sampai. Seperti biasanya, kalau berkunjung, aku mencium tangan kedua mertuaku. Yang pertama bapak mertua, kemudian ibu mertua. Kalau yang datang ke anak atau ke ayah, pasti anakku sudah diambil oleh ibu mertuaku, digendongnya, dimanja-manjanya. Tapi kalau kami yang datang, tak akan pernah Gaby digendong oleh ibu mertua. Sekedar menciumnya pun enggak. Sebagai menantu, aku sadar diri. Setelah capekku sedikit hilang, aku langsung beres-beres rumah yang terlihat berantakan. Baru sehari kami di sini, kedua mertuaku itu jatuh sakit. Ya demam biasalah. Tapi kalau nggak ada orang lain di sini, siapa yang akan mengurusi mereka? Untungnya aku dan Mas Anam pulang. Ini juga yang dikhawatirkan oleh Mas Anam, kalau orang tuanya sakit nggak ada yang ngurusin. Jadi keputusan resign, itulah yang dia ambil. Sebenarnya aku kasihan sama suamiku, tapi pasti dia juga lebih berat berbakti pada orang tuanya daripada ke pekerjaan. Nanti di sini bisalah kerja apa saja, yang penting kami bisa makan. Uang tabungan yang ada kami gunakan untuk beli tanah, dan sisanya untuk membangun rumah dengan bahan GRC. Kami juga dapat tambahan dari Kak Ana dan Kak Ayah. Tapi ya, gak seberapa lah. Bukan gak bersyukur ya dibantu saudara. Tapi emang bantuan mereka itu gak seberapa kalau untuk bangun rumah. Apalagi harus dibangga-banggakan kepada orang lain. Kak Ayah hanya kasih 2 juta. Kak Ana malahan cuma 1 juta. Iya, itu yang mereka bantu. Tapi ibu mertua aku sudah ngomong kemana-mana kalau saudara suamiku membantu banyak untuk kami bangun rumah. Seperti hari itu, ada tetangga yang main ke rumah. Dia bertanya padaku, sudah selesai apa belum pembangunan rumahku? Sebentar lagi bu, tinggal pasang seng. Jawabku hari itu. Wah cepat ya, padahal baru sebulan loh kalian di sini, rumahnya udah mau jadi aja.
Jawab tetanggaku itu. Ya iyalah cepat. Orang dibantu sama kakak-kakaknya Anam. Kalau nggak dibantu, mungkin belum jadi sampai sekarang. Tiba-tiba ibu nongol dan berkata demikian. Aku yang mendengarnya tentu tidak terima. Seolah mereka berdua membantu sangat banyak. Tapi kan kenyataannya nggak gitu. Andaikan mereka membantu sebanyak itu, aku pasti akan mengatakannya pada orang lain. Iya bu, Kak Ana dan Kak Aya memang bantu. Tapi kan nggak sebanyak yang ibu bilang. Kata-kata ibu itu loh, seakan-akan Kak Ana dan Kak Aya membantu 70% pembangunan rumahku. Padahal ibu tahu kan berapa yang mereka kasih ke aku? Kataku menyindir. Ya, karena memang tidak seberapa yang mereka kasih. Sekali lagi aku tegaskan bukan tidak berterima kasih. Tapi ibu mertuaku yang mancing duluan. Kamu itu ya udah dibantu gak bersyukur. Bentak ibu mertua. Bukan gak bersyukur bu. Tapi ibu tuh terlalu berlebihan. Kalau memang benar kenyataannya mereka bantu banyak, aku juga akan mengatakan yang sebenarnya kok bu. Gak akan aku tutup-tutupi. Aku akan jujur. Tapi kenyataannya, aku balik bertanya lagi ke ibu mertua. Ibu mertua langsung terdiam. Tapi gak lama, mana bisa wanita tua itu diam dalam waktu yang lama. Halah kamu itu dasar menantu gak tahu terima kasih dan gak tahu diri. Sudah numpang di sini dikasih bantuan, malah gak berterima kasih. Emang ya, kalau keturunannya gak jelas, ya jadinya gini. Katanya. Maksud ibu apa ya? Kenapa kok ibu bilang, aku dari keturunan yang gak jelas? Ayah ibuku ada kok bu. Bahkan surat-surat semuanya lengkap. Ibu juga tahu kan, kenapa ibu bilang aku dari keturunan yang gak jelas? Apa maksudnya bu? Aku akan selalu menjawab jika itu tak benar menurutku. Tuh kan, kamu kalau dibilangin selalu ngelawan sama mertua. Gimana ibu? Mau sayang sama kamu kalau kamu kerjanya membantah terus? Ucap ibu masih marah. Udah deh bu, aku diam juga salah kan di mata ibu. Ucapku kemudian meninggalkannya. Ya malas lagi untuk berdebat. Lelah, aku baru saja selesai membereskan rumah. Tapi udah diajak debat begini. Sementara tetangga kami yang ngajak ngobrol tadi, hanya bisa melongo saja mendengar perdebatan kami berdua. Setelahnya dia berpamitan. Tapi sebelum dia benar-benar jauh, ibu mertua berteriak. Aku bisa tahu karena sempat menoleh ke belakang. Tapi emang benar loh Jang. Anam itu bangun rumah dibantu oleh kakak-kakaknya. Teriak ibu. Mungkin seolah ingin mengumumkan pada semua tetangga bahwa aku bangun rumah dibantu oleh saudara-saudara Mas Anam. Di sore harinya, bapak mertua dan Mas Anam baru pulang dari ladang. Ya, semenjak di sini suamiku membantu bapak mertua. Di ladang bapak banyak ditanami sayur-sayuran. Nanti setiap harinya suamiku akan dikasih upah 50.000. Uang itulah yang aku gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau makan emang ditanggung oleh bapak dan ibu mertua. Tapi kami kan juga punya kebutuhan sendiri. Dan itu tidak ditanggung oleh mertua. Aku harap Mas Anam segera dapat pekerjaan. Supaya dia nggak harus lagi bergantung sama bapak. Karena bapak selalu bilang kepada orang-orang, kalau Anam nggak dibantu oleh aku, dia nggak mungkin bisa ngasih makan anak dan istrinya. Makan aja masih ditanggung oleh aku kok. Begitulah yang dikatakan oleh bapak mertuaku. Di hadapan banyak orang waktu itu. Aku mendengarnya. Karena waktu itu bapak mertua sedang nongkrong di warung. Aku yang kebetulan mau ke warung itu untuk beli pempes Gaby, tidak sengaja mendengar ucapan bapak mertua. Tentu sakit banget dong. Padahal Mas Anam anaknya sendiri. Tapi bisa loh diomongin ke orang-orang. Kalau dipikir-pikir ya, selama ini apa-apa itu Mas Anam. Orang tua sakit Mas Anam yang pulang. Saudaranya yang lain mana lah. Pulang pas lebaran doang. Gitu aja, kami masih dipandang buruk. Kayak sekarang ini, padahal Mas Anam mengalah. Gak kerja lagi di kota supaya bisa merawat orang tuanya. Tapi apa yang kami dapat? Kami tetap aja dijelek-jelekin ke orang-orang. Benar sih kata pepatah. Ada membuangi, cedak membutai. Ya begitulah kehidupan. Loh, kok masak lauknya banyak banget? Kamu mau ngundang orang se-RT? Tanya ibu mertua setelah semua makanan terhidang di meja makan. Kan ini untuk seharian bu, biar gak masak terus. Soalnya Gaby lagi gak enak badan bu. Jawabku. Kamu itu pemborosan. Mana habis seharian kita makan sebanyak ini? Katanya sambil membanting piring lauk. Lauk itu baru matang.
Aku tadi masak ayam goreng. Untung saja piringnya nggak pecah. Aku harus gimana lagi sih, Bu? Itu cuman ayam setengah kilo loh yang aku masak, Bu. Bukan ayam 10 kilo. Kataku ketus. Iya, aku sudah capek-capek masak. Aku sengaja masak banyak, supaya bisa cukup seharian, biar nggak masak terus. Karena Gaby lagi nggak enak badan. Dia rewel terus. Sekarang aja aku masak harus sambil gendong dia, karena ibu nggak mau ngomong Gaby. Kamu ya, dibilangin ngebantah terus. Kamu harus sadar diri, ini di rumah siapa? Ini rumah ibu. Dan semua lauk yang kamu masak itu, pakai duit ibu. Jangan seenaknya kamu. Ucap ibu mertua sambil menunjuk wajahku. Iya bu, aku tahu cuma numpang di sini. Dan makanan semua ini juga ibu yang beli. Tapi bu, aku sudah bantuin ibu beberes rumah. Nyuciin baju bapak dan ibu. Masakin untuk bapak dan ibu. Jadi semua itu nggak berarti untuk ibu. Aku merendahkan suara, bahkan air mataku sudah hampir jatuh. Jadi kamu nggak ikhlas? Bentak ibu. Bukan nggak ikhlas bu. Aku cuma nggak suka cara ibu yang mengatakan kalau aku numpang. Aku sadar diri bahwa aku numpang di sini. Sekarang aku balik tanya ke ibu. Jadi ibu nggak ikhlas kalau makanan ibu aku makan? Aku balik bertanya dengan nada yang tinggi. Kamu itu dasar menantu yang selalu membangkang ya. Dibilangnya sama mertua nggak pernah bisa. Nyesal ibu merestui pernikahan kalian. Ucap ibu. Hatiku sangat sakit. Air mata yang tadi ku tahan akhirnya jatuh juga. Ada apa ini? Tiba-tiba bapak mertua datang. Ini pak, mantumu ini. Kalau dibilangin sama orang tua ngelawan. Gak tahu lagi gimana caranya ibu ngasih tahu dia. Udah tahu hidupnya susah, numpang sama mertua. Tapi lihat kelakuannya. Ucap ibu mengadu ke suaminya. Aku yang gak tahan langsung masuk ke kamar. Ku gendong Gaby yang menangis keras. Mungkin badannya gak enak tambah pusing karena melihat pertengkaran orang dewasa. Udah sayang diem nak. Aku membujuk Gaby. Kulus kepalanya dan ku beri ASI. Ya Gaby belum genap setahun, jadi masih full ASI. Ingin sih kasih dia susu tambahan. Tapi aku gak berdaya. Uangku gak cukup. Di sini harga susu lebih mahal daripada di kota. Tapi alhamdulillah, meskipun begitu, ASIku sudah mencukupi kebutuhan Gaby. Itu makanya aku makan selalu banyak karena aku menyusui. Tapi itu saja diprotes loh sama mertuaku. Katanya aku ini rakus. Katanya badanku sudah bongsor gak tahu diri, makan tetap banyak terus. Padahal aku begini ya demi cucunya. Tapi itu salah di mata mertuaku. Aku harus gimana coba, pusing banget kan. Dibantah marah, ngadu ke suaminya, ngadu ke suamiku. Tapi untungnya Mas Anam lebih percaya sama aku. Karena dulu aku sudah menjanji dia bahwa aku tidak akan melawan kalau itu gak benar. Tapi kalau aku melawan, berarti itu gak sesuai. Dan Mas Anam sudah hafal betul dengan karakterku. Aku keras, gak cocok aku ngelawan dan ngebantah. Kasih tahu istri kamu itu Nam. Diajari sopan santun. Jangan ngelawan terus sama orang tua. Teriak bapak. Aku bisa mendengarnya dari kamar. Mas Anam terdengar tidak menjawab apapun. Ia langsung masuk ke kamar menyusulku. Ada apa sayang? Tanyanya lembut. Aku langsung menceritakan yang sebenarnya. Ya aku tidak pernah menutupi apapun dari Mas Anam. Apapun yang terjadi langsung aku ceritakan. Supaya nggak jadi beban pikiran dan kupendam sendiri. Setelah mendengar ceritaku, Mas Anam keluar kamar. Wajahnya terlihat berbeda. Aku yang kepo langsung menyusul langkahnya. Kebetulan Gaby sudah mau tidur. Pak, aku bukannya nggak bisa menasihati istriku, tapi Bapak juga harus bisa menasihati ibu ya. Aku paham karakternya. Sila tidak akan melawan. Kalau yang dikatakan ibu itu benar. Anakku lagi sakit, Pak. Sila masak banyak, supaya nggak masak terus. Lagian menurutku ini juga nggak kebanyakan. Kita di sini makan berempat. Sila menyusui, makannya banyak. Bapak dan ibu bisa maklum kan soal itu? Tanya Mas Anam kepada kedua orang tuanya. Jadi sekarang kamu ngebantah bapak dan ibu juga, Nam? Pengaruh istri kamu besar juga ya? Sampai orang tua sendiri juga kamu lawan. Ucap ibu. Maaf bu, bukan Anam mau melawan. Anam cuma ingin membela yang benar. Sila nggak salah.
Sila cuma melakukan apa yang menurutnya benar. Dan menurutku itu juga gak salah. Coba deh, Bapak dan Ibu tanya pada orang lain, apakah yang dilakukan Sila itu salah? Aku rasa 99% orang akan menjawab kalau yang dilakukan Sila itu benar. Yang namanya perempuan yang menyusui, apalagi anaknya sakit, itu butuh istirahat yang banyak, Bu. Ibu kan sudah melahirkan 3 orang anak, pasti Ibu tahu bagaimana repotnya kalau anak lagi sakit. Kata Mas Anam lagi. Tutup mulutmu, Anam. Bentak ayah mertua. Kamu ya, baru nikah sebentar sama dia, sudah berani ngelawan orang tua. Mau jadi apa kamu? Bapak sumpahin, anak kamu akan jadi anak yang pembangkang. Biar kamu tahu rasanya punya anak pembangkang seperti kamu. Kata Bapak dengan sangat marah. Astagfirullah, Pak. Kenapa Bapak menyumpah yang buruk untuk anaknya sendiri? Gaby cucu Bapak loh, kata Mas Anam. Enggak, Gaby bukan cucuku. Tiba-tiba Ibu menyahut. Aku hanya bisa mengurut dadaku, beristighfar dalam hati. Astagfirullah, Bu. Ibu ngomong apa, Bu? Gaby cucu Ibu. Darah daging Ibu juga. Mas Anam terpancing emosi. Ya, emang. Tapi Ibu gak anggap dia. Ibu kan sudah bilang sama kalian, tunda dulu punya anak sampai ekonomi kalian bagus. Apa yang Ibu lakukan juga demi kebaikan kalian kok. Cap Ibu. Bu, udah gak usah dibahas lagi. Aku capek, Bu. Ibu selalu mengatur kehidupanku. Aku pulang ke sini juga demi Ibu. Tapi kenapa semua jadi begini? Mas Anam merendahkan suaranya. Suaranya bergetar. Sepertinya suamiku ini hendak menangis. Kulus punggungnya pelan. Kamu ya, Nam, berani menjawab orang tua terus. Pengaruh istrimu ini memang luar biasa. Istri pembangkang kayak dia kamu bela. Orang tuamu kamu hina. Kamu lawan. Kamu bentak. Ucap Bapak. Pak, aku gak akan kayak gini. Kalau istriku gak disalahkan terus. Istriku padahal gak salah. Tapi di mata Bapak dan Ibu selalu aja salah. Aku bingung jadinya. Mas Anam terus menjawab orang tuanya. Itu adalah salah satu cara dia membelaku. Nam, kalau kamu terus begini lebih baik kamu pergi dari sini. Bapak dan Ibu gak butuh diurus sama kamu. Bapak dan Ibu gak butuh diurus anak yang pembangkang. Dan selalu melawan sama orang tua. Ucap Bapak tegas. Baik, Pak, Anam pergi. Tidak kusangka kalau Mas Anam akan melakukan itu dan menjawab begitu. Mas, ayo kita pergi. Ucap Mas Anam kemudian menarik tanganku masuk ke dalam kamar. Cepat beresi barang-barangnya, perintah Mas Anam. Aku yang bingung hanya bisa menuruti perintah suamiku. Aku sebenarnya udah gak tahan tinggal di sini. Tapi mau gimana lagi, pembangunan rumah belum selesai, masih sebentar lagi. Kita mau tinggal di mana, Mas? Rumah kita kan belum selesai. Tanya aku dengan air mata yang terus mengalir. Alhamdulillah, satu kamar udah selesai di lantai kok. Kita bisa tinggal di sana. Jawabnya. Tapi tangannya masih terus sibuk memasukkan baju-baju kami berdua. Selesai packing, kami langsung menarik koper keluar. Kalian mau keluar dari sini? Kalau sampai kalian keluar dari sini, jangan pernah anggap ibu ini ibu kamu lagi, Nam. Ucap Ibu. Mas Anam tidak bergeming. Dia tidak menjawab juga, hanya diam. Aku berusaha menahan tangan suamiku agar tidak keluar dari rumah ini. Aku tak mau juga kalau sampai suamiku jadi anak yang durhaka. Tapi Mas Anam malah menarik tanganku kuat. Hingga akhirnya kami keluar dari rumah mertua. Tak terdengar teriakan dari siapapun, baik bapak ataupun ibu. Keduanya hening. Begitu juga Mas Anam. Terus menarik tanganku, hingga kami sudah berada di jalanan. Mas, panggilku. Udah, kamu gak usah pikirin hal itu. Aku yakin semua akan baik-baik saja kok. Kita pindah ke rumah kita sendiri, itu lebih baik. Kami hanya pindah dengan berjalan kaki. Barang-barang kami yang masih tertinggal, bisalah diambil kapan-kapan. Kalau kasur memang sudah kami pindahkan ke sana. Entah mengapa kami melakukan itu lebih awal. Mungkin sudah feeling kali ya kalau akan ada kejadian begini. Barang yang tertinggal juga gak banyak. Kalaupun gak diambil juga bisalah. Kalau kayak kompor dan peralatan masak memang sudah kami pindah ke sini. Itu sengaja. Karena untuk masak tukang. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya kami sampai.
Kalian istirahat aja, biar Mas yang beres-beres, kata Mas Anam. Aku pun mengangguk. Aku masih sesenggukan. Efek menangis cukup lama tadi. Setelah minum barulah bisa sedikit tenang. Mas, gimana orang tua kamu? Aku bertanya setelah malam hari, ketika semua sudah siap dan beres. Udah, gak usah kamu pikirin. Aku yakin semua baik-baik saja, jawab suamiku. Sebulan sudah kami pindah ke rumah ini. Sekalipun kami belum pernah ke rumah mertua lagi. Ada beberapa tetangga yang memberi kabar. Kalau bapak mertua jatuh sakit, aku sudah berkali-kali mengajak Mas Anam ke sana, tapi suamiku itu belum mau. Aku gak ngerti harus gimana lagi. Mungkin Mas Anam masih sakit hati dengan ucapan ke orang tuanya. Walau sebenarnya aku sama, tapi aku gak tega kalau mendengar orang tua sakit. Meskipun itu hanya mertua. Mas, ayolah Mas, kita jenguk orang tua kamu, Mas. Kasihan loh Mas kalau sampai nanti sakitnya tambah parah. Siapa lagi yang bisa merawat mereka kalau bukan kita, Mas? Hal itu terus kukatakan setiap hari ke Mas Anam. Sila, kamu nurut sama aku ya? Kata Mas Anam. Kalau sudah begitu, aku gak berani ngomong lagi. Hingga 3 hari kemudian, tiba-tiba Kak Ana datang ke rumah. Ternyata dia pulang. Mungkin ditelepon oleh ibu memberi kabar kalau bapak sakit. Kalau bapak gak sakit, pasti orang itu gak ada yang pulang ke sini. Itu pun kurasa terpaksa, karena kami gak mau merawat bapak yang sedang sakit. Kamu gimana sih, Nam? Bapak sakit bukannya ke sana, kamu malah di rumah aja? Tanya Kak Ana. Kan ada kalian? Jawab Mas Anam singkat. Loh, Nam, kami suruh resign supaya bisa jagain orang tua di sini. Tapi apa yang kamu lakuin? Bahkan kami sampai bantuin kamu loh buat rumah. Kata Kak Ana. Gak seberapa, gak usah terlalu membanggakan. Jawab Mas Anam. Nam, kamu sadar gak sih lagi ngejawab apa? Tega banget kamu sama orang tua. Kak Ana terpancing emosi. Kalau emang kamu mau berbakti sama orang tua, rawatlah mereka. Gak usah ngomongin orang, kata Mas Anam lagi dengan ketus. Pantaslah, bapak marah Nam sama kamu. Ternyata kelakuan kamu begini. Ini pasti gara-gara istri kamu kan? Tiba-tiba Kak Ana menunjuk wajahku. Tapi dengan cepat Mas Anam menepis tangan kakaknya itu. Jangan pernah nunjuk-nunjuk istriku. Dia gak salah apa-apa, kata Mas Anam tegas. Kemudian Kak Ana pergi dari sini. Mas, udah, gak usah dibahas ya. Aku bingung dengan sikap Mas Anam. Dia tidak pernah dingin ke aku dan juga Gaby, tapi kepada keluarganya, dia cuek sekali setelah kejadian itu. Apa sakit hati suamiku terlalu dalam, sampai dia begini? Beberapa minggu kemudian, kami dapat kabar kalau bapak semakin sakit parah. Mas, ayolah Mas jenguk bapak Mas. Jangan sampai kamu menyesal Mas. Aku terus membujuk Mas Anam. Ayo. Kali ini suamiku menjawab ayo setelah ia memejamkan mata cukup lama. Akhirnya kami sekeluarga datang ke rumah ibu mertua. Kami pikir Kak Ana dan Kak Ayah masih di sini. Ternyata mereka sudah gak ada, sudah pada pulang semua. Ya Allah Nam, kok kamu baru datang? Bapak kamu udah parah loh Nam. Malahan aku yang nganterin ke rumah sakit kemarin. Tapi kata dokter, gak sakit apa-apa loh bapak kamu. Mungkin bapak kamu itu kepikiran. Sana Nam dijenguk, ucap tetangga Mas Anam dengan lembut. Kami pun masuk ke dalam rumah, lalu menuju kamar. Di sana terlihat ibu mertua yang duduk menemani bapak. Ibu terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Padahal kami baru 2 bulanan lah gak kesini. Nam, maafin bapak kamu ya. Maafin bapak kamu kalau bapak kamu banyak salah. Tiba-tiba ibu mengatakannya setelah Mas Anam duduk. Mas Anam yang tadinya terlihat biasa saja, ini langsung memeluk bapak. Menangis di pelukan bapak yang masih terbujur di atas kasur. Maafin Anam pak. Anam sebagai anak banyak salah, ucap Mas Anam sambil menangis. Kemudian ia beralih ke ibu mertua. Maafin Anam bu. Anam banyak salah, ucap Mas Anam. Iya Nam, maafin ibu juga. Ibu banyak salah selama ini.
Ibu berdosa sama kamu dan Sila, juga Gaby. Maafin ibu. Sila, tiba-tiba ibu mertua melihat ke arahku. Aku yang sudah menangis, langsung bersimpuh di kaki ibu mertua. Maafin Sila, Bu. Sila belum bisa jadi menantu yang baik. Kami pun menangis cukup lama. Dan bapak mertua yang tadinya nggak bisa duduk, kini sudah bisa duduk. Dan mereka berdua mulai bercerita. Jadi begini, bapak dan ibu sudah tahu kenapa kalian pindah ke sini. Itu kakak-kakak kalian kan yang nyuruh supaya bisa jagain kami. Tapi apa yang kami lakuin? Kamu udah capek-capek kerja di rumah ini, tapi ibu malah gak menghargai. Kamu udah bantuin bapak di kebun, ngeringanin pekerjaan bapak gak hargai. Kata bapak dengan suara parau. Maafin ibu Sila. Ibu egois. Ibu jahat sama kamu. Kini ibu mengelus kepalaku, karena aku masih bersimpuh di kakinya. Enggak, Bu. Ibu gak jahat. Sila yang suka ngebantah, Bu. Ucapku. Enggak, ibu yang keterlaluan. Ya, ternyata Kak Ana sudah menceritakan kepada bapak dan ibu kenapa kami pindah ke sini. Semua itu kami lakukan hanya demi bisa dekat dengan orang tua dan merawat mereka. Ya, demi ini kami mengubur semua mimpi-mimpi kami. Tapi nggak apa-apa kok Pak Bu. Anam dan Sila siap merawat bapak dan ibu. Bapak dan ibu sehat-sehat ya. Jangan sakit-sakit gini. Kata Mas Anam menahan air matanya lagi. Iya Nam. Mulai saat itu, hubungan kami jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi kami memutuskan untuk tetap pisah rumah, karena rumah kami sudah siap. Sekitar pukul 10 pagi, rumahku sudah beresan. Ya agak lambat, karena Gaby semakin besar semakin ada saja tingkahnya. Kalau rumahku udah beresan, aku langsung ke rumah ibu mertua. Gantian beresin rumahnya. Aku melarang ibu melakukan apapun, selain untuk menyapu halaman rumah. Yaitu aku perbolehkan hitung-hitung ibu mertua olahraga. Kalau yang lainnya biar aku saja yang mengerjakan. Tapi Mas Anam pagi-pagi udah kesini belikan sarapan untuk bapak dan ibu supaya nggak telat minum obat. Tapi alhamdulillah sudah seminggu ini berhenti minum obat, diganti dengan jamu yang lebih sehat. Karena kan nggak baik juga minum obat kimia dalam jumlah yang banyak dan terus menerus. Untungnya diganti jamu, bapak cocok. Ibu juga cocok. Beli sarapan itu kalau aku belum selesai masak. Kalau aku sudah siap masak pagi-pagi ya, makan sarapannya pakai masakan aku, biar lebih hemat. Itu berlangsung sampai bertahun-tahun. Sudah 10 tahun, aku tinggal di sini. Anakku dan Mas Anam juga bukan cuma Gaby, tapi sudah ada Gibran. Alhamdulillah, kehidupan kami sudah jauh lebih baik. Mas Anam bekerja merawat kebun bapak. Hasil panennya dibagi 2, yaitu atas perintah bapak juga kami gak pernah minta. Alhamdulillahnya juga Kak Ana dan Kak Ayah lebih pengertian. Kalau dulu gak pernah ngirim uang ke bapak dan ibu, sekarang setiap bulan selalu ada saja yang dia kirim. Mau banyak atau sedikit, setiap bulan pasti ada. Bukankah seharusnya begitu yang namanya keluarga? Saling membantu dan meringankan beban satu sama lain. Semoga kisah ini bisa menginspirasi ya Bunda. Jadi mertua harus baik, karena kita nggak pernah tahu menantu mana yang akan merawat kita ketika kita sedang kesusahan. Jangan pernah membedakan anak satu dan yang lainnya, menantu satu dan yang lainnya. Mau menantu kaya ataupun miskin, perlakukanlah dengan hal yang sama. Jangan sampai kita yang susah di kemudian hari. Mau anak dan menantu dekat, mau anak dan menantu yang jauh, tetap harus mendapatkan perlakuan yang sama. Terlebih lagi kepada yang dekat, yang sudah merawat kita dengan baik. Intinya, kita harus adil dalam melihat. Jangan pernah buta, hanya karena yang sana lebih kaya, yang sini kurang mampu. Jangan ya Bunda, gak boleh. Oke Bunda, demikian kisah hari ini. Semoga terhibur dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.